ibadah kami. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Mari Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi di dalam hidup kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan baik dalam hidup kita. Ya Allahku, aku hendak bermesra. Amin, amin, amin. Selalu
hadirat Tuhan. Sajak saudara bangkit berdiri. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap lihat kasih-Mu, tak pernah berlalu hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh hebat baik.
memberi jalan, karena Dia selalu ada beserta kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
tengah segala perjalanan hidup kami ya Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan setia. Dan perkenananmu lah yang membuat kami sanggup melewati segala dinamika kehidupan kami, khususnya hari-hari ini ya Tuhan yang tidak mudah karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau yang empunya kami dan kami kawanan domba Tuhan. Engkau gembala yang baik setia bagi kami. Karena itu biarlah hidup kami juga boleh setia kepadamu ya Tuhan. Kami boleh tetap melakukan yang terbaik, memuliakan Engkau di tengah segala kehidupan yang kami tapaki hari ini. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini sekali lagi kami bersyukur Engkau boleh kumpulkan kami, panggil kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah segala pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, Tuhan boleh berkenan atasnya. Dan biarlah kiranya Tuhan terus bawa kami boleh mendekat, untuk kami boleh menikmati akan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Dan sebentar Tuhan waktunya bagi kami untuk kami mendengar, merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bawa kami mengerti firman Tuhan, dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, ya mungkin ada yang pernah tahu saya, ada yang pernah tahu pasti ya. Kira-kira 20 tahun lebih kali ya. Dulu saya pernah main musik juga di sini. Jadi sudah cukup lama enggak ke sini ya. Ini satu kesempatan yang Tuhan beri untuk saya boleh ada di tempat ini, dan bersyukur untuk pagi ini saya juga boleh mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi waktu duduk di situ Bapak Ibu, saya sempat mikir-mikir gini ya. Untung saya ini nggak lupa tepuk tangan Bapak Ibu. Karena saya melayani di sebuah gereja yang hari ini gereja konvensional ya. Jadi bukan gereja Pentakosta begitu. Jadi ya saya mikir-mikir, ya Tuhan saya masih bisa tepuk tangan. Ya itu guyonan saja Bapak Ibu ya. Nah, nama saya Lim Sien Leong, pasti ada yang tahu, tapi juga ada yang belum tahu ya. Saya melayani di GKA Gloria Jalan Pacar ya. Salam untuk kita semua, dan biarlah kita tetap sehat dan di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu tema yang saya ingin bagikan untuk kita sekalian, yaitu teguh dalam iman, bijak dalam perbuatan, terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai yang ke-8. Yakobus pasal 1 ya, ayat 2 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu hari ini hari-hari yang tidak mudah ya. Di jemaat di mana saya melayani hari ini banyak yang kena COVID Bapak Ibu. Ya, mereka juga mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Setiap kita hari ini, dimanapun kita berada, orang percaya, tidak orang percaya, orang yang mengikuti Yesus, tidak mengikuti Yesus, mengalami hal yang sama. Betul? Setuju? Atau bukan orang yang mengikuti Yesus saja yang mengalami penderitaan atau kesusahan? Atau kita juga Bapak Ibu? Di sini ada yang nggak susah? Susah semua ya? Waduh.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebuah realita hari ini yang tidak mudah ya. Kadang-kadang ada orang bertanya begini, Pak, kenapa kita ini anak Tuhan kok juga mengalami yang namanya kesulitan? Kenapa kok anak Tuhan, bahkan orang baik Bapak Ibu, yang setia melayani Tuhan, yang rajin melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kok matinya lebih cepat katanya begitu? Pernah terpikir begitu nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Kok sama kasusnya kayaknya ya? Jadi orang jemaat ada yang bertanya, Pak Sinleong, kenapa ya orang yang setia sama Tuhan yang baik-baik kok cepat mati? Terus maksudnya ngomong itu maksudnya apa? Saya tanya. Supaya kita nggak baik-baik gitu? Bukan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini realita hari ini. Sesungguh hari ini tidak mudah. Kita hidup di tengah pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, ancaman kematian. Ini merupakan sebuah realita yang tidak bisa kita hindari. Betul? Boleh diklik kali? Nggak apa-apa sih, nanti ikutin ininya supaya lebih enak ya. Nah ini realita hidup Bapak Ibu yang kita hadapi, ancaman, dampaknya begitu besar. Orang Kristen bukan orang Kristen, anak Tuhan bukan anak Tuhan, ngalami yang sama Bapak Ibu. Lalu persoalannya adalah begini, bedanya di mana? Ada orang tanya, loh Pak, saya anak Tuhan, sana bukan anak Tuhan. Kok kayaknya hidup anak Tuhan lebih susah daripada anak yang bukan anak? Amin atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, kadang-kadang orang sampai terpikir seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang menghadapi yang namanya pergumulan. Saya mau katakan begini, ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu, di tengah kehidupan sementara kita di dunia, siapapun kita, anak Tuhan, orang rajin, orang setia, kita akan menghadapi yang namanya ancaman, berbagai persoalan kehidupan, bahkan sampai kematian. Beberapa hari yang lalu, seorang majelis gereja yang setia, tiba-tiba kena COVID, cuman seminggu Bapak Ibu. Tiba-tiba langsung drop, pindah rumah sakit, untuk cari ventilator sudah ada tempat. Tiba-tiba baru masuk, hitungan detik, hitungan menit Bapak Ibu. Tiba-tiba dia tertidur. Setelah tidur goyang-goyang dikit, sudah tidak ada. Takut gak Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini realita ya. Jadi saya mau katakan begini, siapapun kita, anak Tuhan bukan anak Tuhan, hidup di tengah dunia hari ini adalah mengalami hal yang sama. Cuma pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana respon umat Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini. Apakah kita merespon sama seperti orang-orang yang tidak berpengharapan di dalam Tuhan? Ataukah kita adalah orang-orang yang sungguh meyakini iman pengharapan kita di dalam Tuhan? Bapak Ibu, banyak anak Tuhan yang kadang-kadang menghadapi situasi yang sama. Hari ini situasi global Bapak Ibu. Kesulitan ekonomi, ancaman kematian, berbagai persoalan dihadapi anak Tuhan bukan anak Tuhan. Tetapi bedanya di mana? Ketika semua orang ini yang anak Tuhan dan bukan anak Tuhan menghadapi persoalan yang sama. Bagaimana respon kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mari kita belajar kembali kepada firman Tuhan dengan satu tema, teguh dalam iman, bijak dalam apa? Perbuatan. Mari kita akan belajar dari Yakobus pasal 1 ini, ayat 2 sampai yang ke-8. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin bagikan untuk kita sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, kita harus memperhatikan paradigma kita. Paradigma itu apa Bapak Ibu? Bagaimana cara kita melihat, merespon situasi kita. Mari kita lihat ayat yang kedua Bapak Ibu dari Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Bukan satu pencobaan loh Bapak Ibu. Berbagai-bagai apa? Pencobaan. Tapi yang Yakobus katakan ini agak sedikit aneh atau tidak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu perhatiin ya. Adakah yang aneh dari ayat ini? Yakobus berkata kepada jemaat Tuhan yang hari itu sedang menghadapi berbagai pencobaan. Apa yang dikatakan? Anggaplah sebagai suatu apa? Siapa di sini yang senang dengan berbagai persoalan? Nanti kalau senang utang-utang saya kasihkan Bapak Ibu aja. Biar yang tanggung gitu kira-kira. Nah Bapak Ibu, apakah Yakobus sedang mengajarkan kepada kita itu seolah-olah begini. Kalau kamu menghadapi masalah, sudah anggap aja bahagia. Apakah begitu Bapak Ibu? Jadi misalkan ya, seseorang ini di PHK. Lalu, tidak apa-apa, anggap aja saya nggak di PHK. Bagaimana Pak kabarnya hari ini?
kena PHK, tapi puji Tuhan. Baik nggak gitu? Loh ya kita memang harus puji Tuhan loh Bapak Ibu. Kok tiba-tiba ragu ya? Jadi Bapak Ibu yang saya ingin katakan gini ya. Sebetulnya di mana sih apa yang Yakobus ingin katakan kepada kita? Sekali lagi Bapak Ibu, memang kesannya aneh. Kenapa aneh? Karena kalimat ini menjelaskan sesuatu bagaimana orang itu bisa bahagia. Tapi ini bukan masalah bahagia Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang Yakobus ingin katakan dari ayat ini adalah, poin pentingnya adalah bagaimana jemaat gereja mula-mula itu punya paradigma yang tepat. Paradigma kita itu penting Bapak Ibu. Nah, paradigma apa? Paradigma Kristiani. Orang Kristen dengan orang non-Kristen beda enggak? Ya beda Pak, yang satu Kristen, yang satu non-Kristen, ada nonnya. Bukan itu maksud saya Bapak Ibu ya. Cara berpikir, cara menilai, cara merasa, cara melihat berbeda. Bedanya di mana? Kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Dan Yakobus katakan apa di ayat 3-4, coba kita lihat. Di ayat 3-4 Yakobus katakan begini, ini paradigma Kristen Bapak Ibu ya, Kristiani. Sebab kamu tak tahu. Jemaat Tuhan hari itu tahu apa Bapak Ibu? Mereka bukan orang yang nggak tahu Bapak Ibu, mereka sudah mengerti firman Tuhan, diajar firman Tuhan. Tapi ketika diajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, hidup ini bukanlah hidup yang mudah, ada banyak tantangan. Dan Yakobus ingatkan, anggaplah paradigma kita, cara melihat, cara pandang kita, itu penting. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan Yakobus dalam bagian ini? Jadilah orang Kristen dewasa. Jadilah orang Kristen punya karakter yang dewasa, bukan kanak-kanak. Paradigma ini akan mempengaruhi seseorang bagaimana merespon, dan bagaimana dia merespon akan mempengaruhi bagaimana kemudian dia semakin menjadi orang Kristen yang dewasa, yang utuh. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya ini dikejutkan Bapak Ibu ya, dikejutkan dengan apa? Saya dikirimi surat Bapak Ibu. Saya pikir surat dari mana nih, kok amplopnya coklat Bapak Ibu. Tiba-tiba saya buka ada nama saya, lalu ada logonya kepolisian. Waduh, kira-kira tahu Bapak Ibu surat apa itu? Wah, berarti Bapak Ibu sering ditilang juga ini ya. Saya buka Bapak Ibu, saya lihat mobil, betul mobil saya. Tapi saya nggak merasa melanggar Bapak Ibu. Waktu saya lihat di foto itu, oh istri sama anak saya Bapak Ibu. Ternyata anak saya itu pakai sabuk, cuman sabuknya kemudian diturunin sampai di pinggang. Jadi pas lewatin lampu traffic light itu kan ada kamera. Jadi seolah-olah memang dia nggak kelihatan pakai sabuk. Waktu saya lihat begini, aduh, hati saya itu merasa gini ya, nggak nyaman Bapak Ibu ya, nggak nyaman. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan ketika saya melihat gini, waduh istri saya melanggar, ini anak saya lagi yang bikin repot ini. Kira-kira apa yang saya lakukan? Kira-kira apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Marah. Wah hebat ya. Langsung responnya cepat ya. Hati saya itu gelisah saja Bapak Ibu. Kenapa? Waduh kenapa kok sampai seperti ini? Nah Bapak Ibu, kemudian ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Tuhan itu ajar sesuatu untuk saya. Ketika saya melihat ini, kembali lagi paradigma. Kemudian saya ngomong sama Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Oke, saya nggak pernah kena tilang Bapak Ibu, jadi bingung kena etle ini namanya ya. Jadi saya bingung, saya buka, saya ikutin panduannya. Wah ini SIM siapa yang mau dikasih Bapak Ibu? Yang melanggar siapa? Istri. Bukan istri sih, anak sebetulnya gitu. Istri yang setia tapi anak nggak pakai sabuk ya. Ya terpaksalah saya isi KTP, nomor KTP, kemudian foto SIM saya. Dalam hati saya ini bukan pelanggar, tapi saya harus bertanggung jawab karena kepala keluar. Pikiran saya cuma simpel gini Bapak Ibu. Hari itu Tuhan ajar saya gini, kamu kepala keluarga, kamu harus belajar bertanggung jawab. Memang nanti disampaikan ke istri, ke anak ya, jangan. Tapi saya nggak marah Bapak Ibu. Saya cuma belajar di situ, jadi leader itu nggak gampang. Ketika kita punya anak buah salah misalkan, leader ini kan biasanya harus berusaha menolong, mengayomi, mengangkat dia misalkan begitu Bapak Ibu ya. Nah hari itu Tuhan ajar saya tuh gini, paradigma penting.
Jadi saya nggak langsung marah Bapak Ibu seperti tadi ya. Nah, marah tapi saya coba ngomong sama istri. Ini hati-hati besok kalau naik mobil anak-anak perlu diperhatiin. Dan saya belajar Tuhan jadi leader, saya harus bisa handle. Ini paradigma Bapak Ibu. Ketika kita ada berbagai persoalan, handle masalah itu. Nah Bapak Ibu, berbagai pencobaan dalam hidup bukan untuk disesali. Bahkan untuk menyalahkan siapa ini dan itu Bapak Ibu, bukan. Tetapi itu adalah sebuah kesempatan di mana kita belajar semakin dewasa. Itulah sebabnya di sana dikatakan ketika kita benar-benar tekun di dalamnya, artinya ketika kita menghandle dengan baik, dengan benar setiap persoalan kita dan tangguh di sana, Bapak Ibu kita belajar. Dan hari itu, kemarin itu saya belajar. Iya, ternyata jadi leader itu harus bisa menghandle. Ada situasi apa, saya nggak boleh salahin siapa-siapa, tapi handle dulu masalahnya. Tenangkan diri, pikir, respon dengan tepat, kemudian ajar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waduh, ini pelajaran yang baru karena nggak pernah ditilang. Hari itu baru ditilang Bapak Ibu, bukan saya ya. Terus saya menghayati gini, iya ini namanya penebusan begitu ya. Tuhan nggak salah, dia datang ke dunia juga gitu, menggantikan Bapak. Jadi saya menggantikan ini ya. Jadi saya merasa gini, oh Tuhan itu dulu seperti ini kali, tapi ini kecil Bapak, Tuhan besar ya yang dilakukannya. Nah, mari kita kembali ke bagian ini Bapak Ibu. Miliki paradigma Kristiani. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13, Paulus itu berkata demikian kepada jemaat di Filipi. Aku tahu apa itu kekurangan. Paulus menghadapi berbagai kekurangan, tetapi Paulus juga tahu apa itu kelimpahan. Nah Bapak Ibu, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Apa yang dikatakan Paulus di sana kemudian? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Hari ini kalau kita mulai putus asa, misalkan hari ini tantangan tidak pernah selesai, ada berbagai persoalan, ingat paradigma kita melihat itu, handle baik-baik. Dan itu bukan sesuatu yang menghancurkan kita, merugikan kita, tapi membuat kita akan menjadi orang yang cakap menanggung segala perkara. Semakin dewasa, semakin matang, semakin kita mengerti, memahami bagaimana menghadapi dinamika hidup ini. Itulah sebabnya ada satu quotes yang menarik Bapak Ibu ya. Anak-anak Tuhan harus selalu berpikir terhubung dengan Tuhan. Sehingga apa? Never give up ya, never give up. Today is hard, memang hari ini sulit. Tomorrow will be worse. Ya Bapak Ibu, mungkin besok itu lebih buruk. But the day after tomorrow will be sunshine. Matahari terbit. Wah, ini pengharapan yang luar biasa. Nah, saya ingin ceritakan satu pengalaman seseorang Bapak Ibu. Saya tidak tahu orang ini orang Kristen atau bukan. Dia mengikuti America's Got Talent, Bapak Ibu ya. Nah, tidak sengaja saya buka, tiba-tiba ketemu orang ini. Yang saya tertarik adalah begini. Orang ini di awal tahun baru Bapak Ibu, sebetulnya sudah didiagnosa sakit kanker. Kankernya banyak Bapak Ibu. Mungkin tulisannya kecil-kecil, masih kelihatan nggak ya? Banyak Bapak Ibu kansernya. Tapi yang menarik adalah begini, ketika dokter berkata usiamu tinggal 6 bulan dan harapan hidupmu cuma 2%. Kalau Bapak Ibu sudah divonis dokter begitu, kira-kira ngomongnya apa? Pulang atau apa gitu ya mungkin. Ngomongnya apa Bapak Ibu? Ya sudah wis, kalau memang Tuhan mau panggil lah, kira-kira gitu ya biasanya. Tapi menarik adalah ketika dia menghadapi itu Bapak Ibu dikatakan 2% kesempatan hidup, dia ngomong begini. Ini kalimat yang menarik. 2% itu kan bukan 0%. Saya tidak tahu dia Kristen atau bukan. Tetapi yang saya tahu adalah orang ini punya paradigma menarik Bapak Ibu. 2%, sisa 2% itu bukan 0%. Hari ini kita misalkan kena PHK begitu ya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa kerja apa-apa, betul nggak Bapak Ibu ya? Masih bisa lakukan sesuatu. Mungkin masih menanti 3 bulan, 6 bulan lagi ke depan, tapi kita masih lakukan sesuatu. Nah orang ini Bapak Ibu divonis usia cuma 6 bulan. Dia kayaknya menanti kapan meninggal begitu ya. Tetapi yang menarik adalah ini paradigma. Dia tetap ceria dan bahkan dapat golden buzzer itu Bapak Ibu ya. Dari Simon Cowell itu nggak gampang Bapak Ibu. Tapi dia bisa lakukan itu, paradigma. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kedua, mari kita lihat yang kedua dari ayat yang kita akan baca yaitu ayat yang kelima.
Yang kedua adalah minta hikmat atau kebijaksanaan dari Tuhan. Ayat 5 di sana dikatakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu, umat Tuhan tidak boleh takabur memang. Kadang ada orang gini, aku tidak bakal kena COVID, misalkan begitu ya. Kemudian maju ke depan, ada jemaat begitu Bapak, dia seorang dokter. Jadi dia rawat mamahnya, dia merasa, saya dokter, jadi rawat mamahnya, baru kira-kira dapat seminggu, dia kena COVID, Bapak Ibu. Mamanya meninggal duluan, dia yang kemudian, Pak minta doa Pak ya, minta doa Pak, minta doa saya sesak nafas. Aduh gawat nih Pak saya, aduh gawat Pak, mohon kemurahan Tuhan Pak, mohon kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, umat Tuhan tidak boleh takabur, ceroboh, ataupun ketakutan, sehingga hopeless Bapak Ibu, jangan. Tetapi menghadapi berbagai pencobaan harus dengan bijaksana, minta hikmat, pertolongan Tuhan. Bapak Ibu ada quote-quote yang saya ingin bagikan untuk kita sekalian. Yang pertama di sana dikatakan begini, kekuatan seorang pria atau laki-laki itu adalah hikmat ya. Kalau seorang pria bisa memimpin, bisa melakukan segala sesuatu dengan bijaksana, dia akan menjadi pria yang sebagaimana dia jadi pria itu. Kemudian juga dikatakan jikalau kita memiliki keputusan, mengambil keputusan bahkan keputusan yang kecil apapun, cobalah keputusan itu diputuskan minta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Dan hikmat itu apa? Hikmat itu adalah tahu dan bagaimana menggunakan yang tahu itu tadi dengan tepat. Nah, firman Tuhan katakan begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, bukan takut kepada masalah. Kita sering kali takut sama masalah atau takut sama Tuhan? Takut sama Tuhan atau takut masalah? Loh jujur Bapak Ibu, kita sering kali takut sama Tuhan atau takut sama masalah? Masalah ya? Wah berarti memang Anda cocok duduk di tempat ini. Sama dengan saya juga belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting ya. Jadi kita jangan takut terhadap masalah, tapi takutlah kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, tuntunan apa yang harus saya lakukan. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yang ketiga adalah teguh dalam iman. Ayat 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab apa? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan bimbang Bapak Ibu, antara percaya kepada Tuhan dan ragu kepada Tuhan. Bapak Ibu seringkali kita kejebak di sana ya. Satu sisi kita percaya, amin. Waktu menghadapi kehidupan kita mulai ragu. Bahkan ada orang tuh jemaat itu pinter loh Bapak Ibu. Pinternya kayak apa Pak? Pinternya itu begini Bapak Ibu. Dia petobat baru. Kemudian satu kali beberapa lama begitu dikunjungin oleh pendeta. Dan ketika dikunjungin oleh pendeta, pendeta ini kaget Bapak Ibu masuk ke rumahnya. Kenapa? Karena di rumahnya itu ternyata banyak koleksi Bapak Ibu. Ada tulisan Arab, lalu ada benda-benda antik, ada patung-patung, terus termasuk ada patung yang gundul-gendut Bapak Ibu ya. Untung saya enggak gundul Bapak Ibu, jadi enggak serupa ya. Jadi ada yang gundul-gendut duduk itu loh Bapak Ibu senyum gitu ya. Nah, pendeta enggak curiga Bapak Ibu. Pendeta kunjungan, kemudian dipersilakan duduk, waktu lihat begituan, ya dia cuma berpikir begini, jangan-jangan jemaat ini koleksi yang antik. Nah, ketika diberi minum, tuan rumah ini keluar, jemaat ini keluar, pendeta tanya Bapak Ibu, Pak, Bapak itu koleksi barang antik tak? Katanya. Oh enggak Pak. Loh, lalu ini semua untuk apa? Oh begini loh Pak Pendeta, hidup itu harus siap sedia. Hidup itu harus punya plan A, plan B, plan C. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya plan berapa? Satu tok ya? Ya Tuhan Yesus aja gitu ya. Bapak Ibu dia punya plan luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu terus pendeta tanya, apa hubungannya dengan ini semua? Dia katakan begini, Pak begini, kalau Tuhan Yesus tidak jawab doa saya datang kepada yang ini Pak. Siapa tahu.
jawab doa. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau ini nggak jawab, siapa tahu yang ini. Amin. Oh nggak ada amin ya, sudah puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, hidup ini kadang begitu. Anak-anak Tuhan itu seringkali gagal untuk yakin, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang mengontrol, menguasai segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menandingi dia. Amin. Dia berdaulat, berkuasa, mengasihi umatnya dengan serius Bapak Ibu. Hanya kadang-kadang kita ini seringkali ragu, jangan mendua hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu ada satu quote yang menarik yang dikatakan oleh C.S. Lewis Bapak Ibu ya. Saya percaya di dalam Allah, sebagaimana saya percaya bahwa matahari itu terbit, sekalipun saya ini tidak melihat matahari itu ya. Tetapi kita tahu melalui matahari itu, sesungguhnya kita bisa melihat. Kadang-kadang kita nggak mengerti Tuhan jalannya kayak apa, ya kerjanya kayak apa. Tapi percaya Tuhan, Tuhan mengasihi kita dan Dia Tuhan yang terus bekerja. Iman adalah seni. Bagaimana kita ini tetap memegang apa yang kita yakini Bapak Ibu. Ini sebuah kebenaran. Ini reasonable. Iman kepada Kristus. Ini benar. Yang bersejarah. Bukan mitos dan sebagainya. Pegang itu. Sekalipun hati ini kadang-kadang moodnya ini gak beres Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita bisa ragu. Ada berbagai persoalan kita takut. Tapi tetap percaya Tuhan itu terus bekerja. Jangan mendua hati. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu kesaksian jemaat Bapak Ibu ya. Jemaat ini punya usaha di mal-mal Bapak Ibu. Lalu karena pandemi terpaksa tutup. Penghasilannya 0 Bapak Ibu. Hidup dari tabungan. Di tengah satu kondisi yang seperti itu dia katakan begini, sebetulnya Pak saya ini kasihan dengan pegawai. Maka beberapa bulan pegawai itu saya biarkan tetap kerja sekalipun gak ada masukan. Saya kasih pegawai separuh uang gaji. Nah, tapi lama-kelamaan juga gak kuat juga katanya. Lalu di PHK semua. Artinya 0 Bapak Ibu. Satu kali di rumah itu tiba-tiba didatangi sama penjual ayam. Ci, beliin dong ayamku katanya. Aku ini sepi Ci karena pandemi. Ya sudahlah dia kasihan Bapak Ibu dibeli satu. Kemudian beberapa hari lagi, 2 hari lagi datang Bapak Ibu. Ci, beliin ayamku. Terus jemaat ini ngomong begini. Ayam yang kemarin saya beli dari kamu aja belum tak masak katanya. Ya enggak apa-apa toh Ci, ayo beliin Ci. Tolongin saya katanya. Dia pikir-pikir. Ya sudah harus dibeli katanya gitu ya. Nah Bapak Ibu singkat cerita, penjual ayam ini datang lagi enggak? Datang lagi ya, karena dibeli di dagangannya dibeli ya. Datang lagi Bapak Ibu. Lalu Ci, tolong dong Ci beliin ayamku, aku sepi hari ini. Ini jemaat tuh merasa gini ya. Aduh, kayak apa? Saya juga sepi katanya begitu ya. Tapi kemudian ini yang menarik Bapak Ibu. Dia pikir-pikir. Tapi mungkin ada sesuatu yang Tuhan mungkin bisa kerjain atau sedang kerjakan. Nah tiba-tiba tukang ayam itu ngomong begini sama jemaat ini. Cik, ayamnya itu dibuat aja ayam goreng. Nanti coba dijual. Ini kebetulan atau ada sesuatu dalam tanda petik yang Tuhan sedang kerjakan. Nah Bapak Ibu singkat cerita, jemaat ini kemudian paradigmanya berpikir begini. Ya saya mau berkati orang enggak apa-apa. Siapa tahu katanya gitu ya. Siapa tahu Tuhan sedang bekerja. Dibeli Bapak Ibu. Dibeli, dia masak ayam goreng, kemudian melalui WA dibagi-bagikan ke teman-temannya. Teman-temannya tuh cocok dengan masakannya Bapak Ibu. Pesan lagi Bapak Ibu. Nah tentunya kalau sudah begini, berarti ada peluang bisnis. Nah singkat cerita jemaat ini katakan gini. Pak saya ini tidak ngerti. Saya pikir penjual ayam ini merepotkan saya. Tapi tidak pernah nyangka bahwa itu jalan Tuhan untuk memberkati saya. Bapak Ibu ingat ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan memang setia, tapi Tuhan terus terlibat dalam kehidupan hari ini. Untuk kita semakin diproses, semakin mempercayai Dia, semakin dewasa serupa dengan Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu pagi ini apa yang menjadi beban kita, pergumulan kita? Ingat ya, paradigma, minta hikmat Tuhan, dan tetap teguh dalam iman. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita meneduhkan hati pikiran kita. Apa yang menjadi kekhawatiran, kegelisahan kita hari-hari ini? Apa yang sedang kita hadapi? Sesungguhnya semua orang di dunia ini juga hadapi. Setiap kita hari ini, anak Tuhan bukan anak Tuhan, menghadapi situasi yang sama, ancaman dan dampak dari pandemi COVID-19. Kesulitan terjadi di mana-mana. Bahkan ancaman kematian pun menghampiri semua orang. Sebagai anak Tuhan, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal Kristus Yesus Tuhan? Yakobus menyapa jemaat Tuhan hari itu yang sedang bergumul dengan berbagai pencobaan. Paradigma kita menentukan bagaimana kita merespon menghadapi situasi kita. Miliki paradigma Kristiani. Kamu tahu bahwa segala ujian, segala persoalan itu bukanlah sesuatu yang menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Ketika kita bisa merespon dengan benar, kita tahu bahwa itu akan membawa kita semakin dewasa dalam karakter, semakin dewasa dalam iman pengharapan kita. Seperti yang Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Tapi dalam segala sesuatu, dia tahu bahwa Tuhan melatihnya untuk cakap menanggung segala perkara. Demikian juga dengan hidup kita. Karena itu minta hikmat, jikalau kita merasa bimbang, merasa gentar, khawatir, minta tuntunan Tuhan. Hikmat dimulai dari takut akan Tuhan, bukan takut terhadap persoalan. Takut akan Tuhan, percaya kepada Dia, menaruh harap kita kepadanya dan bukan takut terhadap persoalan. Dan marilah kita tetap teguh dalam iman, sebab orang yang mendua hati, orang yang bimbang, tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Karena itu biarlah kita terus berpengharapan kepada Dia. Dia Tuhan yang ada di setiap langkah hidup kita. Dan biarlah perkenanannya yang membawa kita terus kuat dan mampu. Saya ajak sekali lagi kita menyanyikan pujian tadi, Engkau Tuhan yang ada di tengah segala kehidupan kita umat Tuhan. Bersamamu Bapa, ku hadapi semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah membiarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Tuhan Dia yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa,
melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, di hari-hari yang tidak mudah hari ini bagi kami, bahkan hari ini juga kami dengar lonjakan COVID-19 ini ya Tuhan, banyak orang terinfeksi. Tuhan, hati kami juga gentar dan takut. Tuhan, sekali lagi tolong kami. Bukan hanya ketakutan itu, tetapi dampak juga kami hadapi. Berbagai persoalan kami hadapi. Tetapi kami adalah anak-anak Tuhan. Kami punya Tuhan yang berdaulat, berkuasa, mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Secara jasmania, sementara kami tinggal di dunia ini, kami tahu kami akan menghadapi hal yang sama dengan orang-orang lain. Tetapi Tuhan tolong kami, biarlah kami selalu ingat, kami anak-Mu. Biarlah cara pandang kami, paradigma kami, boleh tetap paradigma Kristiani. Kami tahu, Engkau Tuhan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, membentuk kami, memproses kami, untuk kami semakin dewasa dalam iman, karakter hidup kami, yang kemudian semakin serupa dengan Kristus. Kuatkan, teguhkan kami ya Tuhan. Tambahkan hikmat bagi kami. Kami takut dengan situasi hari ini memang. Tapi biarlah kami lebih takut kepadamu ya Tuhan. Karena takut kepadamu itulah yang membawa kami boleh cakap menanggung segala perkara. Karena itulah permulaan hikmat. Tuhan, berkati kami umat-Mu. Biarlah kami tidak gentar, tapi kami percaya kepada Tuhan. Biar tambahkan iman bagi kami, supaya kami tidak bimbang dalam hidup ini. Tapi kami tetap melakukan yang terbaik dengan tuntunan hikmat yang dari Tuhan. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan berbagai tantangan pergumulan hidup kami. Biarlah kami boleh cakap menanggung segala perkara. Kami boleh semakin menyatakan kebesaran Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami yakini Tuhan yang hadir di sini tidak pernah membiarkan kami pulang dengan beban yang sama. Itu sebabnya dengan iman sebentar akan melangkah meninggalkan tempat ini. Yang sakit rohani jasmani disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah jadi kuat. Yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati kami semua yang sudah beribadah. Perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sertai. Lindungi kami dari yang jahat. Darah Tuhan Yesus membungkus kehidupan kami dan keluarga kami. Tidak ada virus, tidak ada malapetaka yang bisa menjamah kami. Karena Engkau sudah membungkus kami, memproteksi hidup kami dengan kuasa darah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pandemi ini tidak terus muncul varian-varian yang baru. Tuhan tolong negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu dalam masa pandemi ini. Biar mereka yang belum kenal Engkau mendapat kesempatan untuk mengenal Engkau di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran hidup ini. Kami yakini satu kali setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini. Kami angkat tangan kami untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami menerima berkat yang terbaik dan yang istimewa yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus
menyertai kita semua pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.